pagi, kembali lagi bersama saya, Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pokok bahasan mengenai kimia unsur, bagian ketiga, yaitu unsur-unsur logam alkali atau golongan 1A dalam tabel periodik unsur. Pada pertemuan kali ini kita akan kaji tuntas mengenai unsur Li, Na, K, Rb, dan Cs. Sedangkan Fr karena bersifat radioaktif nanti akan dibawakan pada pokok bahasan radioaktif. Sementara H merupakan satu-satunya non-logam dalam golongan 1A sehingga dia tidak digolongkan ke dalam unsur logam alkali. Adapun yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini meliputi yang pertama, keberadaan logam alkali di alam. Lalu yang kedua, sifat-sifat itu meliputi ada sifat fisika, lalu sifat kimia. Sedangkan yang ketiga, kita akan belajar reaksi-reaksi mengenai unsur-unsur logam alkali. Dan yang terakhir nantinya adalah kegunaan unsur-unsur dan senyawa logam alkali. Yang pertama adalah keberadaan di alam. Logam alkali adalah logam golongan utama yang unsur-unsurnya terdapat pada golongan 1A dalam tabel periodik unsur. Dalam bahasa Arab, alkali berarti abu. Unsur logam alkali tidak terdapat bebas di alam, melainkan terdapat dalam bentuk senyawa. Hal itu karena unsur logam alkali sangat reaktif. Disebut dengan logam alkali karena dapat membentuk basa kuat. Logam-logam alkali merupakan logam yang reaktif, sehingga di alam tidak terdapat dalam keadaan bebas, melainkan sebagai senyawanya. Natrium dan kalium terdapat sebagai kerak bumi, dengan persentase keberadaan di alam ditampilkan dalam tabel berikut. Secara umum, logam-logam alkali nantinya diperoleh melalui proses elektrolisis leburan garamnya. Berikut adalah unsur-unsur yang termasuk ke dalam golongan 1A dalam tabel periodik unsur. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan yang terakhir ada francium. Jadi hidrogen merupakan satu-satunya unsur golongan 1A yang tidak berwujud logam, sehingga dia berubah hidrogen bukan merupakan unsur logam alkali ya, walaupun dimasukkan ke dalam golongan 1A. Untuk unsur-unsur golongan 1A ini memiliki konfigurasi elektron Ns1, di mana hidrogen 1s1, litium 2s1, natrium, neon 3s1, demikian seterusnya. Yang membedakan adalah kulit. Nah, berarti semua unsur-unsur golongan alkali itu memiliki elektron valensi 1, maka ditempatkan ke dalam golongan 1A. Warna nyala untuk logam alkali. Litium itu merah karmin, natrium itu kuning, kalium ungu, rubidium merah, cesium itu berwarna biru. Sedangkan francium merupakan unsur radioaktif sehingga tidak terdapat di alam. Biasanya diperoleh melalui peluruhan zat radioaktif ya. Sedangkan unsur Li hingga Fr merupakan dalam keadaan murni berwarna putih perak. Jadi warna logam-logam alkali itu identik dengan warna perak. Sifat-sifat. Sifat keperiodikan pada unsur-unsur logam alkali ditampilkan dalam tabel berikut, di mana jari-jari atom, kereaktifan, sifat basa, dan sifat reduktor itu ke bawah akan bertambah atau naik. Sedangkan titik didih atau titik leleh, kekerasan, energi ionisasi,
itu ke bawah cenderung berkurang. Ringkasan sifat fisik dan sifat kimia unsur logam alkali. Lunak, ringan, mudah diiris karena ikatan logamnya lemah. Sangat reaktif, bereaksi di udara dan di air, jadi tidak bebas di alam. Umumnya, larut dalam air menghasilkan larutan basa dan gas hidrogen. Umumnya larut dalam NH3 cair. Karena reaktif terhadap air, biasanya disimpan dalam minyak. Perbedaan energi ionisasi pertama dan energi ionisasi kedua logam alkali sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam senyawanya, logam alkali sangat stabil. Bereaksi dengan oksigen menghasilkan oksida, peroksida, dan superoksida. Untuk oksida, ini bisa bereaksi dengan logam LiNaKRbCs atau semua logam alkali ya. Semua logam alkali dapat bereaksi dengan oksigen, itu membentuk oksida. Sedangkan yang membentuk peroksida hanya dengan logam natrium. Sedangkan Krb dan Cs mampu membentuk senyawa superoksida. Atom logam alkali mudah membentuk ion positif karena logam alkali mempunyai satu elektron valensi. Atom unsur logam alkali cenderung akan melepaskan satu elektron dan menjadi ion positif dalam rangka membentuk susunan elektron yang stabil seperti gas mulia. Oleh karena itu, logam alkali disebut juga unsur yang sangat elektropositif. Daya oksidasi logam alkali sangat besar. Hal ini disebabkan jari-jari atom logam alkali sangat besar, sehingga sangat mudah melepaskan elektron. Dari atas ke bawah dalam tabel periodik, daya oksidasi logam alkali makin bertambah karena jari-jari atom makin besar. Logam alkali merupakan reduktor atau pereduksi sangat kuat. Atom unsur logam alkali sangat mudah melepaskan elektron. Karena itu, logam alkali sangat mudah teroksidasi. Berikutnya adalah reaksi-reaksi pada logam alkali. Reaksi logam alkali dengan hidrogen dituliskan sebagai berikut. Logam ditambah dengan gas hidrogen akan menghasilkan senyawa hidrida. Ditulis dalam bentuk MH, berarti ini hidrida logam alkali. Yang kedua, logam alkali dapat bereaksi dengan halogen membentuk garam halida menurut reaksi berikut. Yang ketiga, logam alkali dapat bereaksi dengan air. Ini merupakan reaksi yang sangat ekstrim atau eksoterm karena berlangsung sangat cepat. Menurut reaksi, jadi ketika logam bertemu dengan air akan menghasilkan basa MOH ya, dan gas hidrogen. Yang terakhir, logam alkali dengan oksigen. Udah tadi sebelumnya bahwa logam alkali semuanya dapat membentuk oksida logam yang bersifat basa. Berikut adalah beberapa pembuatan unsur dan senyawa logam alkali yang penting. Yang pertama adalah pembuatan logam natrium. Logam natrium diperoleh dengan cara elektrolisis leburan NaCl yang dicampur dengan CaCl2. Menurut reaksi, 2 NaCl menghasilkan 2 Na positif tambah 2 Cl negatif. Jika tudanya, Na positifnya mengalami reduksi, anodanya anion Cl-nya itu akan mengalami oksidasi menghasilkan gas Cl2 sehingga diperoleh reaksi sel demikian ya. Proses pembuatan logam Na dikenal dengan proses Down karena menggunakan sel Down menurut gambar berikut. Pembuatan NaOH. Senyawa NaOH dapat dibuat melalui elektrolisis larutan NaCl menurut reaksi berikut.
sehingga diperoleh reaksi sel. Demikian, maka dihasilkan larutan NaOH. Proses pembuatan NaOH ini dikenal dengan proses Nelson karena menggunakan sel Nelson menurut gambar berikut. Pembuatan logam kalium. Logam kalium dapat dibuat dengan cara berikut. Yang pertama, elektrolisis leburan KOH, tetapi karena kalium yang dihasilkan mudah larut dalam leburan KOH, maka proses ini kurang efektif sehingga tidak disarankan. Yang berikutnya adalah elektrolisis leburan kalium sianida. Ada reduksi garam kloridanya, ada reduksi KCl dengan natrium melalui reaksi pendesakan logam. Pembuatan logam litium itu biasanya digunakan dengan cara elektrolisis leburan LiCl, di mana logam Li diperoleh di katoda, sedangkan di anoda dihasilkan gas Cl2. Berikutnya adalah kegunaan unsur-unsur logam alkali dan senyawanya. Yang pertama, kegunaan logam natrium. Berikut ditampilkan kegunaannya. Yang paling umum adalah campuran natrium dan kalium untuk termometer temperatur tinggi. Dengan gambar berikut ya. Lalu kegunaan natrium hidroksida. Natrium hidroksida disebut dengan nama caustic soda atau soda api yang banyak digunakan dalam industri berikut. Yang pertama, industri sabun dan deterjen. Lalu ada industri pulp dan kertas. Ada juga pada pengolahan aluminium. NaOH juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, pemurnian minyak bumi, serta pembuatan senyawa natrium lainnya. Kegunaan kalium. Unsur kalium sangat penting bagi pertumbuhan. Tumbuhan membutuhkan garam-garam kalium. Tentunya tidak sebagai ion K sendiri, tetapi bersama-sama dengan ion kalsium dalam perbandingan tertentu. Kegunaan senyawa kalium. Yang pertama, KOH biasanya digunakan pada industri sabun lunak. KCl dan K2SO4 digunakan sebagai pupuk tanaman. KNO3 digunakan sebagai komponen esensial dari bahan peledak, petasan, dan kembang api. Lalu KClO3 juga digunakan pada pembuatan korek api dan mercon. K2CO3 dapat digunakan pada industri kaca. Maka, berikut adalah latihan soal yang berhubungan dengan penjelasan materi, unsur-unsur logam alkali dan senyawanya. Coba dilatih, dikerjakan, agar pemahaman Anda mengenai unsur-unsur logam alkali dan senyawanya semakin mendalam. Oke, baiklah, demikian pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, boleh hubungi saya di kolom komentar pada channel ini. Kiranya siapapun yang bergabung dalam channel ini merasakan manfaat, tetap dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi dari saya.